Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu itu, ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami di sore hari yang indah ini untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami dengan baik apa yang kami pelajari. Kami semua hamba-hamba-Mu sedia untuk mendengarkan firman, untuk belajar dari Tuhan. Kiranya sekali lagi Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur lagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ya, saya suaranya sedikit parau. Tadi pagi ngajar juga ya. Ya, terlalu semangat tadi akhirnya suaranya lebih banyak. Oke, Bapak Ibu, kemarin kita sudah mempelajari tentang Allah Tritunggal. Sebelumnya juga mempelajari tentang nama-nama Allah. Nah, hari ini kita mau melanjutkan tentang atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah. Saya share dulu. Ya. Banyak kemarin udah Pak. Iya, udah Bu, tapi itu baru pengantar. Awal laporannya ya Pak. Iya. Ya, kemarin baru awal ya, kita masih mau lanjutkan lagi. Jadi di dalam teologi atau pembelajaran tentang Allah, kita mempelajari atribut atau disebut sebagai sifat-sifat Allah. Ada yang disebut bersifat uncommunicable atau tidak dikomunikasikan kepada manusia yang ada pada diri Allah. Tapi yang kedua, ada atribut yang bersifat communicable, artinya sifat-sifat Allah tetapi juga ada atau diberikan kepada manusia. Jadi ini luar biasa bahwa Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya tidak hanya tetapi juga melalui sifat-sifatnya. Beberapa atribut atau sifat yang disebut uncommunicable atau yang hanya ada pada diri Allah. Pertama itu keberadaan Allah yang mandiri. Kedua, ketidakterbatasannya. Kemudian ketidakberubahan Allah. Dan yang keempat, kesatuan Allah. Memang kemarin sudah saya singgung sedikit bagian yang pertama berkaitan dengan keberadaan Allah yang mandiri. Ya, atau yang disebut dengan istilah the independence of God atau the independence atau aseity of God. Ya, menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang independen. Dia tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk dia bisa eksis. Ya, salah satu ayat yang sangat penting yang juga sudah kita pelajari itu Keluaran 3 ayat 14. Ya, ketika Allah memperkenalkan namanya kepada Musa dengan sebutan Aku adalah Aku. Ya, atau yang disebut dengan istilah tetragrammaton, YHWH ya. Yahweh. Jadi dia memperkenalkan namanya, tetapi pengertian Yahweh itu sendiri menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang bersifat kekal. Nah, itu yang pertama, bahwa keberadaannya sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan yang sekarang juga ada secara present, tetapi juga yang terus akan ada di dalam masa depan atau secara future. Jadi melampaui tenses
tiga tenses di dalam ya pembelajaran bahasa ya. Biasanya kan ada past tense, present, future. Tetapi Allah melampaui segala bentuk waktu karena Dia adalah Allah yang kekal. Tetapi juga perkenalannya berkaitan dengan Yahweh juga menyatakan bahwa Dia tidak bergantung kepada apapun. Jadi ini disebut dengan istilah self-existent. Keberadaannya tidak bergantung kepada apapun, tapi Dia ada pada dirinya sendiri. Maka seorang teolog yang bernama Cornelius Van Til mengatakan bahwa Allah adalah sumber dari segala ciptaan. Tentu Dia bukan sumber bagi dirinya sendiri, karena istilah sumber hanya bisa dikenakan pada ciptaan, bukan pada pencipta. Dengan demikian, Dia menjadi sumber bagi seluruh ciptaan, tetapi Dia ada pada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada ciptaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sifat Allah yang tidak dikomunikasikan, itu bicara tentang ketidakterbatasan Allah, the infinity of God. Ya, berkaitan dengan ketidakterbatasannya, pertama kita melihat kesempurnaan Allah. Beberapa ayat yang bisa kita baca ya. Misalnya Ayub 11 ayat 7 sampai 10. Ya, bisa saya coba lihat secara cepat. Ayub pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Ayub 11 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Nah, ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sekaligus menunjukkan ini bicara tentang kesempurnaannya. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ketiga, kita juga bisa baca di sana, firman Tuhan berbunyi demikian. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ada juga di dalam Perjanjian Baru, Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ditegaskan di sana, Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi beberapa ayat ini menyatakan tentang kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah adalah ketidakterbatasan Allah di dalam seluruh sifatnya yang penuh dan lengkap. Dalam arti tidak perlu ditambah atau dikurangi. Nah, itu bicara tentang kesempurnaan Allah. Membicarakan kesempurnaan pengetahuan Allah bukan menunjuk kepada jumlah pengetahuan yang mutlak dalam diri Allah, tetapi berbicara mengenai pengetahuan Allah yang sempurna serta bebas dari segala pembatasan dan kesalahan. Jadi, poin ini menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin bisa dibatasi dan tidak mungkin salah, kan gitu ya. Karena kalau Dia bisa salah, itu kan bertentangan dengan sifat-sifat yang lain. Ada sifat-sifat di dalam diri Allah yang nanti juga kita akan lihat juga. Seperti kekudusan,
itu kan bertentangan dengan kesalahan. Tidak mungkin dia bisa salah. Kalau dia bisa salah, yaitu bukan Allah yang sempurna. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang sempurna. Ya, tetapi dalam kehidupan kita, kehidupan praktis, ya sering dalam bentuk guyon. Ada juga kadang orang berkata, ya hanya Tuhan yang sempurna. Ya, kesempurnaan itu milik Tuhan katanya. Ya, sebagai pembelaan diri bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya, oke. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah adalah ketidakterbatasannya dalam hal kuasa. Ya. Jadi ada istilah omnipoten ya. Jadi maha kuasa. Bahwa Allah itu disebut tidak terbatas dalam hal kuasa. Di dalam penamaan atau nama-nama Allah yang kemarin disinggung juga ada sebutan El Shaddai ya. Bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kemahakuasaannya jelas terlihat dalam karya penciptaan, tetapi juga dalam pemeliharaannya atas alam semesta. Nah, kalau berbicara tentang karya penciptaan, yaitu kita bisa baca secara lengkap di dalam Kejadian 1, ayat 1 sampai 31. Juga diperjelas lagi, disambung lagi di dalam Kejadian 2 ya. Nah, itu semua bicara tentang Allah yang mencipta. Dan bagaimana Allah mencipta, ya, mencipta secara sistematis, secara teratur, dan begitu indah ya, luar biasa. Menciptakan di dalam segala keagungan, di dalam segala kesempurnaan, ya tanpa dosa tentunya. Karena Tuhan tidak menciptakan dosa ya. Ya. Tetapi juga ada pemeliharaan. Ya, Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga memelihara ciptaan. Ya, ayat-ayat ini cukup panjang, kita tidak akan bacakan di sini semua ya. Ya. Dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 31 itu juga bicara tentang kebesaran Allah dalam segala ciptaannya. Jadi bukan hanya kitab Kejadian yang memberikan penjelasan tentang Allah pencipta, tetapi juga pemazmur dalam Mazmur 104 juga menyatakan bagaimana kebesaran Allah yang mengatasi segala ciptaan. Maka dia memuji Tuhan di dalam Mazmur ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang sebagai kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Wah, ini kita bisa baca nanti masing-masing ya. Jadi ini memang bahasa puitis ya, bahasa sastra. Ya, karena kitab Ayub, Mazmur, termasuk juga Kidung Agung, ya Amsal, Pengkhotbah itu kan dikategorikan sebagai kitab puisi atau kitab syair. Sehingga bahasa-bahasanya bahasa yang puitis, wah, tetapi mengandung makna yang begitu dalam. Ya, kita lihat di sana bagaimana pemazmur memuji Tuhan atas segala karyanya yang hebat. Jadi
Saya juga sudah singgung dari awal-awal ketika kita belajar tentang Allah atau belajar teologi, ya, kita tidak hanya belajar untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi secara bersamaan di dalam proses pembelajaran kita juga akan semakin merasakan kekaguman akan Tuhan, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia. Nah, itu implikasinya. Jadi tidak mungkin atau tidak ada orang semakin belajar tentang Tuhan yang benar, tapi dia makin jauh dari Tuhan. Tidak ya. Jadi kita makin banyak belajar, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin kagum, karena kita semakin mengenal Dia. Semakin mengenal, harus semakin mengasihi, kan begitu ya. Sedangkan manusia saja, ya rumus itu juga berlaku. Makin kenal harus makin mengasihi. Terlepas dari semakin tahu banyak kekurangannya, tetapi bukan justru semakin menjauhi karena tahu kekurangannya, tapi di sanalah justru kasih semakin bisa diterapkan karena kita bisa menolong di dalam segala kekurangan. Misalkan di dalam pasangan ya, sebagai suami istri, atau juga kasih terhadap anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, ini juga menunjukkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menopang segala ciptaan ya. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah ini, jadi disebutkan di sana bahwa Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Ya. Jadi sebagaimana Allah yang Maha Kuasa, firman-Nya juga tentu ya Maha Kuasa. Ya, karena antara Allah sebagai pribadi dengan firman yang keluar dari Allah tentu memiliki otoritas yang sama, kan begitu ya. Jadi Allah membuktikan kemahakuasaannya dengan berfirman. Allah membuktikan kemahakuasaannya melalui penciptaan alam semesta. Bahwa alam semesta kan diciptakan dengan firman dan segala isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ini yang disebut dalam istilah Latin creatio ex nihilo, atau diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang nihil, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kemahakuasaan Allah di dalam penciptaan. Nah, kita juga mau belajar ada 3 aspek dalam kemahakuasaan Allah. Pertama, bahwa kemahakuasaan Allah dilihat dari sudut pandang energi atau tenaga yang ada di dalam diri Allah, dan yang bersifat sempurna dan bersifat tetap dari kekal sampai kekal. Ya, Roma 1 ayat 20. Tadi Ibrani 1 ayat 3 kita sudah baca. Tapi di dalam Roma pasal 1 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi ayat ini memberikan penegasan tentang kemahakuasaan Allah. Bahwa di dalam ayat ini diberikan sebuah penegasan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya itu dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan.
Jadi artinya dengan melihat alam semesta, dengan melihat bagaimana karya Tuhan yang menakjubkan, sesungguhnya ya manusia dikatakan tidak bisa berdalih, tidak bisa beralasan bahwa dia tidak kenal Tuhan atau dia tidak mengakui tentang keberadaan Tuhan. Ya, kalaupun ada dikatakan orang-orang yang menyangkal keberadaan Tuhan, itu karena kefasikan, karena kelaliman, karena kebebalan manusia itu. Ya. Jadi itu semua kan akibat dosa. Dosalah yang menutup mata, yang menutup pikiran, yang menutup hati manusia, sehingga memang tidak bisa mengenal Allah. Tapi kemarin kita sudah singgung bahwa di dalam keberdosaan manusia yang tidak mungkin mengenal Allah, justru Allah sendiri yang berinisiatif, yang menyatakan kasih karunia-Nya dengan Dia datang ke dalam dunia melalui anaknya yang tunggal. Dan bagi kita itu adalah anugerah terbesar. Kemahakuasaan Allah dari sudut pandang kreativitas. Ini yang kedua. Kemahakuasaan Allah dalam aspek ini tercermin dalam karya penciptaannya yang sangat agung dan indah. Nah, Allah sendiri kan berfirman setelah Dia menjadikan segala sesuatu, Dia kemudian melihatnya dan memberikan penilaian ya atau evaluasi bahwa semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik ya. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan itu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Sungguh amat baik, artinya sungguh agung, sungguh indah. Bagaimana karya Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan daya kreativitas, yang memiliki daya seni yang sangat agung. Nah, itulah sebabnya kita manusia juga memiliki daya kreasi. Kita bisa memiliki kemampuan, potensi untuk membuat karya-karya seni. Nah, kok bisa? Ya, karena memang Allah kita juga adalah Allah yang kreatif, yang punya kreativitas yang sangat agung. Maka sebagai gambar dan rupa Allah, kita juga bisa membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Tanda kutip ya, tapi kalau kita menciptakan karya, kita menciptakan dari yang sudah ada, kan begitu ya. Dari bahan yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi kita hanya recreate, kita menciptakan ulang dari bahan yang Tuhan sudah ciptakan. Berbeda dengan penciptaan Tuhan yang bersifat creatio ex nihilo tadi, dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian yang ketiga, kemahakuasaan Allah bisa juga dimengerti dari aspek jabatan dan moral. Ya, Dia adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu yang dihormati dan ditakuti oleh seluruh makhluknya. Dia adalah pejabat satu-satunya yang berkuasa secara mutlak dalam alam semesta ini. Ya, tentu kita memahami ini secara teologis ya. Kita tidak menyamakan dia seperti pejabat-pejabat negara, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan di sini, ya ketika disebut dia pejabat, menunjukkan bahwa dia memang ya pemerintah yang berkuasa ya atas segala sesuatu. Ya. Masih berkaitan dengan kemahakuasaan Allah dalam aspek jabatan dan moral, bahwa Allah adalah pemberi hukum moral. Dan setiap makhluk moral harus bertanggung jawab kepadanya atas segala hal yang telah dilakukan mereka.
Dia juga berkuasa untuk mengadili dan menghakimi seluruh makhluk moralnya. Jadi, manusia disebut sebagai makhluk bermoral. Karena manusia itu diciptakan dengan aspek-aspek moral, ada unsur atau aspek pengetahuan, ya, tetapi juga ada aspek kekudusan, ada aspek kebenaran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, itu berkaitan dengan aspek moral. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tahu membedakan yang benar dan yang salah. Tahu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, itu implikasi dari aspek moral itu. Tahu mana yang layak, mana yang tidak, mana yang etis, mana yang tidak etis. Itu ciri orang yang bermoral. Sehingga dengan demikian, dia mampu atau bisa menempatkan dirinya dengan baik. Terlebih di hadapan Tuhan, harus menjadi seorang yang bertanggung jawab. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak serta-merta berkata, ya udah nggak apa-apa. Memang kamu kan manusia terbatas. Nggak apa-apalah. Ya aman itu semua. Kan nggak gitu ya, Tuhan kan nggak ada kompromi terhadap dosa. Maka konsekuensi daripada dosa harus dipertanggungjawabkan. Manusia harus bertanggung jawab atas segala dosanya, atas segala perbuatannya. Dan konsekuensi dosanya, maka manusia harus mengalami susah payah, kan begitu ya. Dengan susah payah kamu akan mencari rezekimu, dengan berkeringat, dengan berpeluh. Ya, itu artinya konsekuensi daripada dosa, bahwa manusia harus lebih ekstra keras lagi, ya. Bahwa kepada perempuan dikatakan, susah payahmu akan kubuat waktu mengandung. Nah, itu juga kan dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 itu. Tetapi sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak melihat bahwa Allah mengutuk manusia. Tidak ya. Dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang dikutuk itu bukan manusia ya, tetapi ular itu yang dikutuk. Tetapi manusia memang betul mendapatkan teguran, konsekuensi daripada dosanya. Dan konsekuensi yang terparah, bahwa manusia harus mengalami kematian, kan begitu. Upah dosa adalah maut. Tetapi di dalam semua keberdosaan manusia, di dalam kemahakuasaan Allah, dia tetap juga berinisiatif untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada manusia. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah ketahuan dosanya, karena tidak ada yang bisa disembunyikan. Sekalipun mereka diam-diam sembunyi, tapi kan dosa tidak bisa disembunyikan. Yang namanya bau itu kan tidak bisa disembunyikan. Nggak bisa bau itu disimpan. Kalau Bapak Ibu yang suka makan durian, jangan coba-coba simpan durian apalagi di ruang AC ya, di mobil ber-AC, itu pasti akan ketahuan. Ya, apalagi bau yang lain, yang bau tidak sedap ya, tidak bisa ditutupi. Nah, manusia berusaha untuk menyembunyikan diri, tetapi mereka tidak bisa lari dari kenyataan bahwa mereka sudah berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, yang kita lihat dalam Kejadian, Tuhan yang mencari mereka. Tuhan yang memanggil Adam, di manakah engkau? Ya, bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu di mana Adam berada, karena Allah Maha tahu dan Maha kuasa. Tetapi itu adalah sebuah pertanyaan yang bersifat konfirmasi atau pertanyaan yang sifatnya menyadarkan mereka bahwa mereka
sesungguhnya sudah tidak berada dalam posisi yang sebenarnya, tetapi mereka sudah lari atau menjauh dari Tuhan. Ya, jadi Allah itu adalah Allah sang pemberi hukum. Dia yang mengatur hukum-hukum. Ketika dia sudah menciptakan segala sesuatu, juga menciptakan manusia, menempatkan manusia di Taman Eden, di sana sudah diberikan hukum. Yang ini semua boleh kamu makan buahnya, tapi yang di tengah taman ini jangan. Itu kan hukum namanya. Ketika dibuat aturan atau hukum lalu dilanggar, maka harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita belajar seperti ini, kita diingatkan Bapak Ibu, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, itu aplikasi-aplikasi praktisnya. Jadi Tuhan memberikan manusia tanggung jawab, ya, kepercayaan, tetapi kemudian itu harus dipertanggungjawabkan. Tuhan memberikan kita juga tugas ataupun tanggung jawab atau kepercayaan di dalam bidang kita masing-masing. Baik sebagai bapak, kepala keluarga, dia harus bertanggung jawab atas tugasnya. Sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, harus bertanggung jawab atas tugasnya. Kalau kita ada lagi tugas pekerjaan yang lain yang dipercayakan kepada kita, baik itu di dalam gereja ataupun di luar gereja, nah semuanya kan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Karena kita menghormati Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu maksudnya. Karena ternyata si pemilik jabatan tertinggi itu adalah siapa? Allah. Maka kalau dia pejabat tertinggi, maka kita ini siapa? Kita ini bukan pejabat tertinggi. Kita ini hanya hamba-hambanya. Atau boleh dikatakan lebih keren, kita ini stafnya Tuhan, kan gitu. Staf itu kan bahasa lain dari pembantu juga sebenarnya. Asistennya Tuhan. Maka kita bertanggung jawab secara moral pertama-tama kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah kepada Tuhan pun sudah memiliki rasa takut, rasa hormat, rasa tanggung jawab, maka mestinya di dalam dunia ini atau dalam lembaga dimanapun kita berada, ya harus juga memiliki rasa tanggung jawab yang sama, ya. Orang kepada Tuhan saja kita sudah bertanggung jawab, ya itu kan sudah patokan tertinggi. Maka kepada lembaga atau sesama manusia pun kita harus menunjukkan hal yang sama sebagai tanda atau bukti bahwa kita benar adalah anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini berkaitan dengan kemahakuasaan Allah. Lalu berikutnya masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang tidak dikomunikasikan, itu bicara tentang kekekalan Allah. The eternity of God. Nah, kekekalan Allah adalah ketidakterbatasannya dilihat dari sudut pandang waktu. Sekali lagi, kekekalan Allah dilihat dari ketidakterbatasan Allah dari sudut pandang waktu. Ya. Alkitab menggambarkan kekekalan Allah sebagai waktu yang tidak ada habis-habisnya. Dalam Mazmur 90 ayat yang kedua dikatakan begini, Mazmur 90 ayat yang kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi ini sekali lagi bahasa puisi, ya, tetapi tentu kita memahami maknanya. Ya, istilah dilahirkan, gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, ya tentu kita tidak pahami secara biologis, ya. Tapi ini berbicara tentang bagaimana Allah yang menciptakan
gunung-gunung, bumi, dunia. Ya, tetapi kemudian dikatakan bahwa Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, yang disebutkan pemazmur dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. From everlasting to everlasting. Kalau orang Batak bilang begitu ya. Orang Batak ngomong bahasa Inggris pun logatnya tetap sama, susah. Ya. Ya udahlah, yang penting kita bisa pahami. Jadi Alkitab menggambarkan kekekalan Allah itu artinya tidak dibatasi oleh waktu, tidak ada habis-habisnya. Demikian juga di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Ayat 13. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Jadi si pemazmur di sini menggambarkan kehidupannya yang begitu singkat. Ya, disebutkan di sini hanya seperti bayang-bayang atau seperti rumput yang pagi hari segar, tapi kemudian sorenya sudah layu. Ya, kalau Yakobus menyatakan seperti uap, sebentar kelihatan, setelah itu sudah lenyap. Kalau Rick Warren di dalam bukunya menyatakan kehidupan kita di dunia ini hanya seperti sebuah titik yang kecil. Ya, tetapi sekalipun seperti titik yang kecil, yang mungkin sangat kecil, hampir-hampir tidak kelihatan. Tetapi ketika kita bergantung kepada Allah yang kekal, maka titik yang kecil itu tetap memiliki kehidupan yang kekal, karena kita berada di dalam Allah yang kekal. Nah ini. Jadi ini sangat penting bagi kita. Efesus 3 ayat yang ke-21 juga saya baca dulu. Efesus 3 ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tidak ada batasan. Nah, itulah gambaran yang diberikan oleh Alkitab yang menyatakan tentang Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu. Lalu masih ada bicara tentang kemahahadiran, ataupun bicara tentang kebesaran Allah, the immensity of God. Kalau tadi bicara tentang kekekalan Allah, itu berarti Allah tidak terbatas dilihat dari sudut pandang waktu, tetapi bicara tentang kebesaran Allah atau kemahahadiran, itu adalah ketidakterbatasan Allah dari sudut pandang ruang, atau dari sudut pandang yang namanya tempat. Jadi, menunjukkan bahwa Allah kita tidak dibatasi oleh ruang ataupun tempat. Nah, istilah di dalam bahasa Latin disebutkan dengan omnipresent. Kalau tadi omnipotent, ini adalah omnipresent. Jadi kemahahadiran Allah itu tidak sama dengan konsep di dalam pemahaman panteisme. Ya, Bapak Ibu masih ingat panteisme waktu di awal kita belajar? Salah satu bentuk pengenalan ataupun bentuk atau ajaran, namanya isme ya, ajaran tertentu yang berkaitan dengan keberadaan Allah, salah satunya panteisme. Tapi ini tidak alkitabiah. Ini tidak sesuai. Karena dalam ajaran panteisme
menyebutkan bahwa segala sesuatu itu adalah Allah, atau segala sesuatu, di dalam segala sesuatu ada sesuatu yang ilahi sehingga bisa diperalah atau dipertuhan. Dengan demikian, pada gilirannya atau pada waktunya manusia pun bisa mendeklar atau memperkenalkan dirinya dengan Tuhan. Ya, nanti dia bisa berkata, I am Lord, saya adalah Tuhan. Dan itu juga sering dipertontonkan di film-film ya, sekalipun itu film, tetapi kalau itu terus diulang-ulang, nah generasi-generasi yang tidak atau belum mengerti kebenaran, nanti juga mereka akan berkata, kami tidak butuh Tuhan kalau begitu. Karena saya bisa menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi diriku sendiri. Aku tidak butuh yang lain. Ya, ketika dia sudah mengalami segala kelimpahan, kecukupan, tidak ada yang kurang, maka dia menganggap ya dia tidak butuh lagi Allah. Nah ini, jadi kalau konsep panteisme mengatakan bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Allah. Jadi pandangan ini menyamakan Allah dengan ciptaan atau alam semesta. Tentu tidak demikian. Ketika kita berkata bahwa Allah itu maha hadir, ya, itu menunjukkan bahwa memang dia itu tidak dibatasi oleh ruang atau tidak dibatasi oleh tempat. Ya. Jadi ini yang harus kita juga hati-hati ya. Karena bagi panteisme, Allah dalam alam semesta dan alam semesta adalah identik. Ajaran Alkitab tentang kemahahadiran Allah adalah bahwa Allah hadir di dalam segala sesuatu. Tetapi Allah berbeda secara kualitas dengan alam semesta yang dihadirinya. Dia adalah pencipta, sedangkan dunia adalah ciptaan. Kesaksian Alkitab mengenai kemahahadiran Allah dapat kita baca di dalam berbagai ayat ini. Misalnya, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-27, 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-27. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-27 dikatakan begini, ya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ini konteksnya adalah doa Salomo ya. Ketika Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, maka dia berdoa memohon supaya Allah hadir memenuhi tempat itu. Allah lah yang berkuasa atas baitnya. Dan dia juga memohon supaya bukan hanya orang-orang Israel atau orang Yahudi yang bisa datang ke bait Allah untuk beribadah, tetapi dia memohonkan juga supaya bangsa-bangsa lain yang memiliki kerinduan untuk datang ke bait Allah untuk berdoa juga disediakan pelataran bagi mereka. Ya, jadi di dalam doanya kita sudah membaca tadi ada sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya kehadiran Allah tidak dibatasi oleh tempat, bahwa hanya di bait suci Allah hadir. Jadi pemahaman tentang kehadiran Allah di bait suci tidak menunjukkan bahwa di luar bait suci berarti Allah tidak hadir. Bukan demikian ya. Kita tidak bisa berkata, oh berarti kalau hari Minggu misalnya kita beribadah, bahwa Allah itu hadir di gereja, di luar gereja dia absen. Tidak demikian. Tetapi kemahahadirannya menunjukkan bahwa dia bisa hadir melampaui tempat kita, melampaui bait Allah ketika masa Salomo, melampaui gereja pada masa sekarang, karena dia bisa hadir di mana
dia tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat. Tetapi bahwa kehadiran Allah itu tadi sudah dikatakan di sini berbeda secara kualitas dengan alam semesta. Kehadiran kita di satu tempat itu sudah jelas terbatas. Tapi kehadiran kita pun di satu tempat selain terbatas, kehadiran kita di sana secara kualitas ya tentu berbeda dengan Allah. Ya. Kualitas saya, kehadiran saya hanya sebagai ciptaan. Dan ketika saya hadir di satu tempat, saya tidak bisa hadir di tempat lain pada waktu yang sama. Ya, berbeda dengan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh tempat karena Allah itu roh. Kemarin juga kita singgung ketika berbicara tentang Allah adalah roh, itu kita tidak bisa samakan dengan roh manusia atau malaikat yang adalah roh. Itu berbeda kualitasnya. Karena roh manusia ataupun roh malaikat yang adalah roh, keberadaan manusia maupun malaikat adalah sebagai ciptaan yang tetap ada batasannya. Tetapi bicara tentang Allah yang adalah roh, itu bicara tentang substansi Allah yang adalah roh yang tidak terbatas. Tetapi juga ketika disebut Allah sebagai roh, maka itu tidak bisa disandingkan atau diibaratkan seperti materi atau benda yang bisa diuraikan. Ada elemen-elemennya. Tidak demikian. Karena Allah yang adalah roh, yang bersifat kekal, yang tidak terbatas, tentu tidak bisa diuraikan seperti benda-benda materi yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini juga memang harus kita pahami dengan baik. Jadi, ada ayat lain juga dalam Mazmur 66. Mazmur 66 ayat yang pertama. Mazmur 66, Yesaya maksudnya ya. Ya, pikirannya Yesaya, ngomongnya kok Mazmur. Yesaya, kok karena banyak baca Mazmur dari tadi ya. Yesaya 66 ayat 1 berbunyi demikian. Ya, beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan yang patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Nah, kesanalah Tuhan memandang, memberikan perhatian. Jadi, kita lihat ayat ini juga memberikan lagi sebuah bukti tentang ya, keberadaan Allah yang tidak dibatasi oleh tempat. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27, saya juga ingin bacakan itu. Ya, Kisah 17 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Ya. Mulai ayat 26 ya. Kisah 17 mulai ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Itu di dalam Kisah 17 ayat 27 sampai 28. Tapi ayat 4 kalau kita lanjutkan lagi di dalam belum selesai tadi ya, ayat 28. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, dan kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan
ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya, dan seterusnya. Ini panjang. Jadi, kita kalau lihat lagi dalam Mazmur 139, ini juga sudah sering kita dengarkan ya, bahwa ini bicara tentang Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang maha tahu. Dalam Mazmur 139 itu, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat-ayat ini mau menyatakan tentang Allah yang maha hadir atau yang omnipresent. Nah ini, jadi ini penting ya, berkaitan dengan kekekalan Allah. Masih ada satu lagi, ketidakberubahan Allah. Jadi disebut dengan istilah the immutability of God. Mengapa Allah disebut tidak berubah? Karena Allah tidak terbatas, baik dari sudut pandang waktu, tadi kita sudah singgung, kekekalannya, dan juga Allah tidak terbatas dari sudut pandang ruang, bicara tentang kebesaran dan kemahahadirannya. Jadi Alkitab menyatakan tentang ketidakberubahan Allah. Ya, ini diulang-ulang terus ya, Keluaran 3 ayat 14. Bicara tentang Yahweh, bahwa Yahweh yang sudah memperkenalkan dirinya itu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya, dari kekal hingga kekal. Juga ada ayat-ayat yang lain di sini yang bisa kita baca ya. Ada banyak ayat ini. Mazmur 102 ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Jadi disebutkan di situ, semua ciptaan akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Ya. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama. Dari tahun-tahunmu dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi ayat ini jelas. Ya, juga ayat-ayat yang lain. Jadi ada seorang teolog namanya William Shedd mengatakan bahwa ketidakberubahan Allah itu adalah akibat dari kekekalannya. Ya, dia adalah Allah yang tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Ketidakberubahan Allah adalah menyangkut hakikatnya. Itu yang pertama. Hakikat Allah atau esensi, atau sering disebut substansi Allah tidak akan pernah berubah. Tapi juga berikutnya sifat-sifat Allah. Bahwa sifat-sifat Allah tidak berubah. Tadi sudah kita bahas sebagian tentang sifat-sifat Allah. Masih ada beberapa bagian lagi yang akan kita lihat berkaitan dengan sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Tapi pada diri Allah, sifat-sifatnya itu tetap tidak berubah. Apalagi yang tidak berubah? Disebutkan bahwa rencana dan ketetapannya juga tidak berubah. Nanti kita juga akan mempelajari tentang ketetapan Allah. Lalu firman-Nya dan janji-janjinya itu tidak berubah. Kalau Allah berfirman, kalau Allah berjanji, maka Dia akan setia pada perjanjiannya. Ini bicara tentang ketidakberubahan Allah.
Dan yang terakhir dari sifat Allah yang uncommunicable atau yang tidak dikomunikasikan, itu bicara tentang kesatuan Allah. Nah, kesatuan Allah bisa dilihat dari dua aspek, yaitu kesatuan Allah yang dilihat dari sudut pandang angka yang disebut dengan unitas singularitas, disebut sebagai ketunggalan Allah, the numerical oneness of God atau the unity of God. Ya, ini juga kemarin kita sudah singgung bahwa Allah kita itu esa, ya. Allah kita itu satu. Tetapi juga kesatuan Allah dilihat secara kualitas, bahwa dia disebut unitas simplicitatis. Ya, simple, ya, sederhana. Bisa disebut kesederhanaan Allah. The qualitative oneness of God atau the simplicity of God. Tetapi perlu ditegaskan bahwa pembedaan antara kesatuan Allah dari sudut pandang angka dan kesatuan Allah secara kualitas pada hakikatnya hanyalah untuk memudahkan kita di dalam memahami kesatuan Allah. Jadi, istilah Tritunggal yang kemarin kita sudah bahas, ya, pertama menunjukkan bahwa Allah kita esa, tunggal dalam pengertian tidak ada yang lain, tetapi istilah tri itu menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu dinyatakan di dalam 3 pribadi yang berbeda. Itulah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kita lihat bahwa kesatuan Allah itu juga nyata jelas di dalam kata esa atau ehad yang kemarin kita singgung itu. Ketunggalan Allah dalam pengertiannya bahwa hanya dialah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain atau ilah-ilah lain. Kita tidak menerima itu sebagai objek penyembahan kita. Satu-satunya Allah seperti yang diungkapkan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian juga di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Keluaran pasal 15 ayat 11. Cek dulu. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, engkau pembuat keajaiban. Jadi di dalam kitab Keluaran ini kan merupakan nyanyian Musa sebenarnya, bahwa Musa di dalam nyanyiannya mengakui bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah yang dia kenal, Allah yang sudah menyatakan diri secara pribadi, yang tidak hanya menyatakan diri tetapi yang sudah menuntun dia ketika memimpin perjalanan umatnya. Jadi Musa tidak hanya mengenal Allah secara teori melalui perkenalan Allah dengan namanya, tetapi Musa juga mengalami Allah di dalam perjalanan, di dalam memimpin umat Tuhan. Jadi ini juga sangat penting bagi kita Bapak Ibu, bahwa kita tidak cukup hanya mengenal Allah ya secara teori atau berdasarkan ayat-ayat, tetapi juga kita perlu memiliki kedekatan relasi dengan Allah, dan kedekatan hubungan kita dengan Allah lah membuat kita bisa mengalami
bagaimana kekuasaannya, bagaimana kasihnya, bagaimana pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Ya. 1 Timotius 1 ayat 17. Ini loncat-loncat ayatnya dari PL ke PB. Ya, tetapi kita sudah terbiasa ya baca Alkitab dengan membuka secara cepat. Ya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus secara khusus kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk memberikan sebuah penguatan, memberikan pengajaran juga bahwa Allah yang dilayani oleh Paulus, yang dilayani oleh Timotius adalah Allah yang kekal, Allah yang esa, tetapi juga yang berkuasa atas segala zaman. Juga di dalam pasal 2 ayat yang kelima disebutkan di sana karena Allah itu esa. Ini 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allah itu esa. Tapi kemudian diberikan tambahan penjelasan, penegasan bahwa manusia Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga esa, dalam pengertian hanya satu, hanya dia sendiri yang menjadi Juru Selamat. Selain dia atau di luar dirinya tidak ada yang bisa menjadi Juru Selamat. Jadi itu adalah satu keniscayaan ya. Keniscayaan artinya itu sesuatu yang sifatnya mutlak, tidak bisa tidak. Memang Alkitab menyatakan, Alkitab memberikan pewahyuan bahwa satu-satunya penyelamat adalah Yesus. Itu sesuatu yang niscaya. Maka kita tidak bisa atau tidak mungkin menemukan penyelamat yang lain. Bahwa dia satu-satunya. Dia benar-benar satu, baik secara angka, ya memang satu. Tapi secara kualitas, dia juga adalah esa adanya. Satu atau ehad adanya. 1 Korintus 8 ayat 6, tadi belum dibaca ini. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, hanya satu. Ya, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi diberikan penegasan-penegasan yang penting berkaitan dengan keesaan atau kesatuan Allah. Lalu ada kesederhanaan Allah, unitas simplicitatis, dalam pengertiannya bahwa Allah tidak terdiri dari komposisi tertentu atau bagian-bagian, elemen-elemen atau unsur yang menjadikan Dia Allah. Tidak ya. Jadi Allah itu bukan kumpulan atau penggabungan dari berbagai komposisi, bagian-bagian atau elemen yang menjadikan Dia Allah. Tidak. Tetapi Dia di dalam kesederhanaannya ya kita sebut di sini istilah sederhana menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sebenarnya tidak rumit ya, tapi Allah yang bisa dipahami, yang mudah dipahami, karena Dia sendiri mau merendahkan dirinya. Jadi Dia adalah Allah yang sederhana. Kesederhanaannya adalah konsisten dengan fakta bahwa Allah adalah roh yang murni dan tidak terbagi-bagi. Allah tidak terbagi dalam esensi ataupun naturnya, maupun di dalam sifat-sifatnya. Dia adalah apapun
ya, ataupun semua hal yang dia miliki. Dia adalah bijaksananya, hidupnya sendiri, keberadaan dan hidupnya adalah satu di dalam dirinya. Jadi inilah berbicara tentang atribut ataupun sifat-sifat yang ada pada diri Allah yang tidak diberikan atau yang tidak ada pada manusia sebagai ciptaan. Tetapi bahwa selain itu, tentu ada sifat-sifat atau atribut yang juga diberikan kepada manusia, yang disebut sebagai atribut communicable. Nah, berdasarkan atribut-atribut yang diberikan atau sifat-sifat yang diberikan Allah kepada manusia, itulah yang membuat manusia bisa meresponi kasih Allah, atau bisa berinteraksi dengan Allah, juga bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Karena kita memiliki sifat-sifat Allah yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Nah, sifat-sifat yang dikomunikasikan. Tapi sebelum saya sambung ke sana, ya, saya harus jeda dulu. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan sharing atau memberikan respon, komentar terhadap sifat-sifat Allah yang tidak dikomunikasikan yang sudah saya sampaikan. Ya, saya berikan kesempatan ya, sebelum nanti dilanjutkan kepada yang berikut ini. Nanti kita kalau saya gas terus seolah-olah ini kita mau kejar tayang ya. Memang waktunya juga tidak banyak karena hanya beberapa hari ya. Tapi silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing, ada yang mau membagi pengalaman, ada komentar terhadap apa yang sudah disampaikan tadi, silakan.